Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, seperti biasa kita masih melanjutkan pembahasan soal TWK dan kali ini sudah bagian 12. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa soal TWK ini banyak ya para calon tes CPNS sebelumnya mengalami masalah atau hambatan pada soal TWK ini. Jadi untuk tahun kali ini mari sama-sama kita tingkatkan lagi tentang soal TWK dan dengan mempelajari soal ini bisa lulus, amin. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut membahas soalnya, saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, pelaksanaan otonomi daerah menganut asas A. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. B. Sentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. C. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. D. Tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan sentralisasi. E. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan partisipasi. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah ini, di mana hal ini ditanyakan adalah tentang asasnya ya. Di sini sebelum kita membahas jawaban dari soal nomor 1 ini, langkah baiknya terlebih dahulu kita pahami ya makna dari setiap kata-kata yang ada pada bagian jawaban nomor 1 ini ya. Ini dari A sampai E, ini kata-katanya sama, namun di sini biasanya ini menunjukkan dari bagian awal ya. Ya, ini apakah yang pertamanya dulu sentralisasi atau desentralisasi atau dekonsentrasi atau bagaimana yang termasuk dalam asas otonomi daerah ataupun yang mana yang bukan bagian dari otonomi tersebut. Oleh karena itu, untuk kita bisa lebih memahaminya, alangkah baiknya kita pahami dulu arti dari sentralisasi. Karena istilah seperti ini banyak sekali muncul pada tes CPNS ataupun P3K ya, termasuk juga sekolah kedinasan. Nah, seperti kita ketahui bahwa arti sentralisasi sendiri adalah terkait dengan pengaturan kewenangan ya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakasa dan aspirasi dari rakyatnya. Oke, dari sini jelas ya. Nah, di sini kemudian ada juga dijelaskan desentralisasi adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai pengaturan kewenangan. Kemudian ada lagi di sini istilahnya dekonsentrasi ya. Nah, di sini kalau dekonsentrasi ini terkait tentang penyerahan suatu urusan ya dari pemerintah kepada badan lain, menjelaskan bahwa dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan wewenang. Nah, ini maksud dari dekonsentrasi. Dan di sini yang jadi pertanyaan dari nomor 1 ini adalah pelaksanaan otonomi ini berdasarkan asas ya. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, di sini ada informasi ya terkait dengan asas otonomi daerah di mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa di sini diterangkan penyelenggaraan otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan 3 asas. Adapun asas ini diantaranya adalah desentralisasi. Oke, di sini seperti kita ketahui desentralisasi ini juga terdapat dari bagian A, B, C, D, dan E ya. Jadi di sini kita tinggal cari aja yang mana terdapat desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, di sini sudah jelas ya, dapat pada bagian C, yakni pertama desentralisasi, dekonsentrasi, dan di sini tugas pembantuan di mana terdapat pada bagian C. Nah, di sini jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. B. Peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia. C. Peraturan yang bersifat memaksa. D. Peraturan yang ditentukan oleh penguasa. Dan E. Peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Oke, di sini Hugo de Groot, maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan namanya ya. Nah, di sini
Sebagaimana kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu para tokoh ya. Ini biasanya makna hukum menurut Hugo de Groot ini. Jadi di sini langsung saja kita jawab bahwa jawabannya adalah yang A, yakni peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Nah ini sebagaimana yang terdapat pada pembahasan ini, di mana Hugo Groot adalah dikenal sebagai Grotius yang merupakan seorang ahli filsuf atau ahli hukum ya. Dan dia hidup pada abad ke-17, di mana ia juga berkontribusi untuk perkembangan bidang hukum. Dan di sini menurut dia, langsung aja kita scroll di bagian bawah ini, yang bahwa hukum merupakan bagian dari peraturan yang menjamin nilai keadilan. Sehingga di sini jawaban yang benarnya adalah yang A ya, yakni yang menjamin keadilan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pada teks proklamasi paragraf kedua, Mohatta mengusulkan mengenai A. Penandatangan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, B. Pengalihan kekuasaan, C. Tempat pelaksanaan proklamasi, D. Perumusan teks proklamasi, dan E. Waktu pembacaan teks proklamasi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa pertanyaan nomor 3 ini menjelaskan tentang teks proklamasi yang mana terdapat pada paragraf kedua. Mohatta ini mengusulkan mengenai apakah A. Penandatangan naskah atau pengalihan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan di sini langsung aja kita lihat pembahasannya. Oke, di sini pembahasannya di mana pada paragraf kedua ini menyangkut tentang pemindahan kekuasaan ya yang diselenggarakan dengan secara bersama dalam tempo yang singkat. Ini masih bahasa lama ya. Oke, yang mana ini diusulkan oleh Muhammad Hatta. Oke, di sini sebagaimana pernyataan dari teks ini bahwa tentang pemindahan kekuasaan ya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa pemindahan kekuasaan ini terdapat pada bagian dari B ya, yakni pengalihan sama pemindahan ini sama juga ya. Nah, di sini jawaban yang benar adalah yang B ya, pengalihan kekuasaan. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS tahun ini dan doa saya semoga lulus. Amin.